Namo Buddhaya semuanya, perkenalkan nama saya Kevin dari kelas 1 BUMN dengan NPM 2041101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Contoh perbuatan baik, yang pertama itu adalah bersikap jujur dan dalam keadaan apapun. Yang kedua itu ada berdana. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Yang keempat sering menolong. Yang kelima mendengarkan dhamma. Dan yang terakhir adalah menyayangi makhluk hidup dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat bersikap jujur. Yang pertama, mudah mendapat kepercayaan orang lain. Yang kedua, mudah menemukan kebahagiaan hidup, lebih percaya diri. Yang keempat tentunya terhindar dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri. Yang kelima itu dapat menjauhi kesirikan. Yang keenam, memperoleh kemurnian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Selanjutnya ada batin, jasmani, memperoleh konsentrasi menggembirakan, tidak kacau. Selanjutnya ada mendapatkan wujud dan tubuh yang rupawan, kemana saja tidak akan lapar dan kehausan. Dan yang terakhir, akan dilahirkan di keluarga yang kaya dan memiliki segala perabotan yang bersinar dan bersih tentunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat mempraktikkan sila. Yang pertama itu mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat. Yang kedua, reputasi baik tersebar luas. Yang ketiga itu penuh percaya diri. Keempat, meninggal dengan tenang. Dan kelima, setelah meninggal terakhir di alam yang baik atau alam surga. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perbuatan buruk. Yang pertama adalah membunuh. Yang kedua mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan, dan meminum minuman keras tentunya. Selanjutnya ada beberapa akibat. Yang pertama adalah akibat dari membunuh adalah memiliki tubuh dan wajah yang jelek, dibenci dan dimusuhi, berusia pendek, berbadan lemah, dan berpenyakitan. Yang terakhir, lahir dalam keadaan yang cacat. Selanjutnya, akibat dari mencuri. Pertama, menderita kelaparan, sering ditipu, dilahirkan kembali dalam kemiskinan, sering mengalami kerugian, dan yang terakhir adalah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Selanjutnya, akibat dari berbuat asusila adalah terakhir sebagai waria, mempunyai kelainan jiwa, mempunyai banyak musuh, sulit mendapatkan jodoh, susah mendapatkan keturunan. Selanjutnya, akibat dari sering berbohong adalah mulut berbau busuk, terus perkataannya tidak dipercayai, sering bertengkar, mudah tersinggung oleh ucapan orang lain, dianggap remeh oleh orang lain. Tidak hanya itu, ada akibat sering minum minuman keras. Yang pertama, tingkat kesadarannya itu rendah, tidak mempunyai kecerdasan tentunya, tubuh menjadi lemah, dan terakhir sebagai orang yang terganggu. Dengan terlahir sebagai manusia, kita memiliki kesempatan untuk menyaksikan semua jenis kehidupan yang bajik maupun tidak bajik tentunya. Ketika melihat seseorang berbuat baik, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita turut bersuka cita? Ketika melihat orang yang melakukan perbuatan baik, kita dipenuhi dengan rasa hormat dan bersuka cita tentunya. Namun, kita tidak hanya boleh bersuka cita saja, tetapi harus melibatkan diri dalam perbuatan baik. Jika kita mampu melakukan hal ini, kita akan merasa sangat beruntung telah terlahir sebagai manusia. Ketika kita melihat orang yang ingin melakukan perbuatan baik, kita dengan penuh sukacita memuji mereka, dan dengan sukarela bergabung bersama mereka, membantu makhluk yang menderita tentunya. Ketika kita membantu makhluk yang menderita, kita menjadi sadar bahwa kita lebih beruntung dibanding mereka. Karena kita memiliki lebih dari yang kita butuhkan. Kita memiliki kekuatan yang mampu membantu orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengatasi kesulitan mereka. Dengan begitu, maka kebahagiaan yang kita rasakan bukan hanya karena kesukacitaan atas keberuntungan orang lain, melainkan merupakan kesukacitaan dhamma yang memenuhi diri kita. Hal ini dapat dilakukan dan dialami di alam manusia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah kata. Terima kasih.